Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya selamat siang kepada ibu dosen dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pertemuan keempat tentang teori tingkat laku konsumen. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Alia Apriliani sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Selanjutnya, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Pipih Fauzia. Kepada Pipih Fauzia dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Nah, materi yang pertama saya akan paparkan yaitu apa sih nilai guna itu? Nah, nilai guna atau utility adalah kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh konsumen setelah mengonsumsi sejumlah barang atau jasa. Selanjutnya, adapun jenis-jenis nilai guna. Ini ada dua teman-teman. Yang pertama itu TU dan NU. TU yaitu total utility atau nilai guna total, yaitu jumlah keseluruhan dari mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan MU yaitu marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dari suatu unit tambahan barang. Nah, selanjutnya saya di sini juga akan memaparkan mengenai hukum Gaussian. Hukum Gaussian juga memiliki dua, yang berisi jika seseorang mengonsumsi suatu barang secara terus-menerus, maka kepuasan tambahan atau marginal utility-nya dan yang unit tambahan akan semakin menurun. Yang artinya, semakin sering kamu mengonsumsi suatu barang yang sama, maka kepuasan barang itu akan menurun. Contohnya nih, kalian mengonsumsi buah apel. Nah, buah apel itu, pas kalian makan apel pertama, kalian merasa apel itu sangat enak. Jadi kalian makan apel yang kedua. Nah, di apel kedua kalian rasakan rasa apel itu masih enak. Jadi kalian masih bisa untuk makan lagi gitu ya. Di apel ketiga kalian makan merasakan udah bosen dengan rasa apel. Tapi kalian tetap masih belum kenyang. Jadi masih bisa untuk makan apel keempat. Nah, untuk di apel keempat kalian merasakan kalau udah kenyang, jadi udah nggak nikmatin rasa apel itu lagi, nggak seperti itu. Selanjutnya, adapun hukum Gaussian yang kedua berisi konsumen akan mengalokasikan pendapatannya sedemikian rupa sehingga kepuasan marginal persatuan yang dikeluarkan untuk setiap barang adalah sama. Contohnya nih, yang artinya semakin sering kamu mengkonsumsi barang, bentar. Contohnya nih, misalkan seseorang membeli apel atau jeruk, kalau RU apel atau marginal utility apel dibanding harga apel lebih besar dari marginal utility jeruk dibanding harga jeruk, maka konsumen tersebut akan menambah konsumsi apel sampai keduanya seimbang. Kenapa demikian? Padahal kan apel lebih mahal dibandingkan harga jeruk. Jadi bukan soal mana yang lebih mahal, tetapi mana yang lebih memberikan kepuasan tertinggi per satu rupiahnya. Jadi apel tetap dipilih untuk dikonsumsi secara. Nah, selanjutnya adapun nilai guna total dan marginal dalam tempat. Saya akan menjelaskan perumpamaan buah mangga yang pertama. Jadi, nilai guna total atau NU yaitu kepuasan total yang diperoleh dari konsumsi mangga. Sedangkan NU adalah tambahan kepuasan dan sekian ragam inputnya. Nih, misalkan nih, kalian mengonsumsi mangga terdapat total utility atau jumlah keseluruhannya itu maksimum. Kalau kalian makan mangga ke-9,
MU itu atau kepuasannya itu menjadi negatif. Jadi kepuasan kalian udah mulai berkurang. Jadi intinya kalau kalian manga terlalu banyak 9 atau sampai 11 manga itu menurunkan value sehingga kepuasan lebih rendah dibandingkan 5 atau 8 manga. Itu teman. Nah, di sini ada contohnya nih. Kalian kalau makan 5 manga, total utility-nya itu 65 dan marginal utility-nya itu MU. Kalau kalian makan 11 manga, total utility-nya juga cuma nambah 1 gitu. Jadi sedangkan marginal utility-nya itu berkurang jadi min 5 seperti itu teman-teman. Demikian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Alia. Oke, baik. Seperti yang dijelaskan oleh Bibi bahwa nilai guna total utility atau DE merupakan jumlah kepuasan total yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi sejumlah barang atau jasa. TU selalu bertambah saat konsumsi meningkat, tetapi kenaikannya makin lama makin melambat. Itu contoh sederhananya, semisal kita kepuasan total akan meningkat saat pertama kali memakan es krim, tetapi peningkatan pada es krim kedua mungkin tidak sebesar peningkatan pada es krim pertama. Yang kedua ada nilai guna marginal utility atau MU, merupakan tambahan kepuasan dari mengonsumsi satu unit barang tambahan. Ini contohnya, misalnya kita makan es krim nih, pada saat makan es krim kedua, kepuasan tambahan yang didapatkan masih lebih sedikit dibandingkan dari es krim yang pertama kita makan. Apa sih hukum diminishing marginal utility itu? Diminishing marginal utility itu prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa kepuasan tambahan yang diperoleh dari mengonsumsi setiap unit tambahan suatu barang atau jasa akan menurun seiring bertambahnya jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Ini contoh sederhananya itu, misal kita mau makan pizza ya. Nah, saat potongan pertama itu pasti kalian sangat, wah enak nih, lagi lapar makan pizza enak. Pasti peningkatan kalian itu keinginannya meningkat. Tapi pada saat potongan pizza kedua masih enak, tapi keinginannya itu berkurang sedikit. Yang ketiga, peningkatannya keinginan untuk makan pizza itu semakin berkurang. Nah, yang keempat, kita kan udah ngerasa kenyang ya. Kalau udah potongan tempat pizza, otomatis kita nggak bakal makan pizza lagi. Nah, itu hukum marginal utility itu. Nah, ini contohnya kalau total utility itu kurvanya naik. Tadi kayak makan es krim, kalau pertama itu rasanya masih enak, yang kedua juga enak, tapi udah berkurang peningkatan rasanya. Nah, contoh yang MU-nya itu marginal utility itu kurvanya menurun. Seperti tadi potongan pizza pertama sama keempat itu berbeda. Memotong sudah paling gampang saat TU maksimum. Baik, terima kasih. Setelah itu saya akan memberikan kepada Rosita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Zita Jeria. Di sini saya akan menjelaskan syarat pemaksimuman nilai guna. Syarat pemaksimuman nilai guna tercapai ketika nilai guna marginal atau MU per rupiah yang dikeluarkan untuk setiap barang adalah sama bukannya.
Artinya, konsumen mengalokasikan pengeluarannya sedemikian rupa sehingga rupiah terakhir yang dihabiskan pada setiap barang memberikan kepuasan tambahan yang sama. Untuk rumus aljabarnya, nilai guna marginal barang A per harga barang A sama dengan nilai guna marginal barang B per harga barang B. Begitu juga seterusnya. Penjelasan mengenai rumus tersebut yaitu nilai guna marginal atau MU adalah tambahan kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi 1 unit tambahan suatu barang. Sedangkan harga barang atau P adalah harga dari 1 unit barang tersebut. Membandingkan nilai guna marginal. Konsumen akan memaksimumkan kepuasannya ketika perbandingan nilai guna marginal dengan harga setiap barang adalah sama untuk semua barang yang dikonsumsi. Dengan kata lain, setiap rupiah yang dihabiskan untuk membeli unit tambahan barang harus memberikan nilai guna yang sama terlepas dari jenis barangnya. Contohnya itu, jika seorang konsumen membeli makanan dan pakaian dan ia menemukan bahwa nilai guna marginal untuk 1 unit makanan per rupiah adalah sama dengan nilai guna marginal untuk 1 unit pakaian per rupiah, maka ia telah mencapai keseimbangan atau nilai guna maksimum. Baik, itu saja penjelasan materi mengenai syarat pemaksimuman nilai guna dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rosita. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Alsa. Sebelumnya terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan materi di sini. Jadi dengan menggunakan teori dialektika dapat diterapkan penyebab permintaan bersifat menurun. Nah, ada 2 faktor teman-teman yang melibatkan permintaan. Barang berubah kiranya harga barang itu mengalami perubahan. Yang pertama itu ada efek penggantian. Nah, efek penggantian ini terjadi ketika perubahan harga suatu barang konsumen membuat konsumen mengalihkan konsumsi dari barang itu ke barang yang lainnya yang sifatnya pengganti. Jadi kalau harga barang naik, konsumen ini akan mengganti ke barang yang lebih murah. Nah, sebaliknya kalau misalnya harganya turun, konsumen akan tertarik dengan barang tersebut sehingga konsumen cenderung membeli lebih banyak. Misalnya harga daging sapi naik, biasanya apa yang kita lakuin? Itu yang pertama, itu biasanya kita mengurangi permintaan dari daging sapi tersebut, atau kita ganti nih daging sapi tersebut dengan daging ayam yang jauh lebih murah. Itu yang dinamakan efek penggantian. Lalu yang kedua ada efek pendekatan. Efek pendekatan itu terjadi ketika perubahan harga suatu barang mempengaruhi daya beli atau pendapatan real konsumen. Jika harga barang turun, pendapatan real konsumen meningkat sehingga dia bisa membeli lebih banyak barang tersebut atau barang lainnya. Misalnya harga beras turun, jadi kita membayar harga beras itu jauh lebih murah dari biasanya. Berarti kan kita ada punya sisa uang kan dari harga beras itu. Nah, sisa uangnya itu biasanya kita gunain untuk beli beras lebih banyak atau beli barang lain yang seperti minyak sayur misalnya. Lalu seterusnya ada surplus konsumen. Nah, surplus konsumen itu adalah selisih antara jumlah yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan jumlah yang benar-benar dibayar.
Jadi kalau misalnya kita mau beli barang, pasti kita kira-kira kan barang tersebut harganya berapa gitu. Terus kita bawa uangnya ke tempat yang kita mau beli. Nah ternyata di sana harga barang itu harganya jauh lebih murah dari yang kita kira. Nah selisih antara harga barang itu dengan harga yang kita kira itu yang dinamakan surplus. Contohnya, misalnya Rifki mau beli durian. Dikira harga duriannya itu 30.000 per biji. Jadi dia bawa uangnya 30.000. Nah, ternyata harga durian itu sebenarnya 25.000. Berarti kan harganya tuh 5.000 lebih murah dari yang dikira ya. Nah, jadi 5.000-nya ini yang dimaksud surplus, teman-teman. Jadi gitu. Nah, surplus itu bisa disebut dengan kekuasaan ekstra. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya menjelaskan kepada Baik, selanjutnya yang terakhir materi yang akan disampaikan oleh Tiara Hazel. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. kesempatannya untuk menyampaikan presentasi pada materi ini. Lanjut untuk ada garis anggaran pengeluaran. Di mana garis anggaran pengeluaran ini merupakan batas maksimum belanja atau batas pilihan belanja yang dimiliki oleh konsumen. Dan garis ini menunjukkan semua kombinasi dua barang dapat dibeli sesuai dengan uang yang dimiliki oleh konsumen apabila uang tersebut digunakan sampai habis. Lalu selanjutnya ada. Dan di sini ada garis anggaran pengeluaran. Di sini bisa kita lihat bahwa titik ini posisinya itu sama dengan garis. Ini artinya uang yang kita miliki itu sudah habis dibelanjakan untuk barang tersebut. Tapi ketika titik itu berada pada bawah garis, itu artinya uang yang kita miliki itu masih ada. Namun ketika titik itu berada pada atas garis, itu artinya uang yang kita miliki itu tidak dapat menjangkau barang yang ingin kita beli tersebut gitu. Lalu di sini ada garis pengeluaran di mana M sama dengan PX plus PY, di mana M ini merupakan income atau pendapatan atau juga uang yang kita miliki, di mana PX ini merupakan harga barang si X dan PY ini harga barang si Y. Dan ketika keduanya ini dijumlah, itu hasilnya itu harus balance dengan si M ini. Lalu di sini ada contoh sederhananya. Dan ketika kita mempunyai uang 100.000 yang akan kita gunakan secara habis, kita pasti memiliki beberapa pilihan ya untuk membelanjakan uang tersebut. Yang pertama itu pilihannya itu ada 10 minuman dengan harga per botolnya itu 10.000, atau 5 makanan dengan harga perbungkusnya itu 20.000, atau kombinasi keduanya nih, misalnya 5 minuman dengan 2,5 makanan. Nah, ketiga pilihan tersebut memiliki nilai yang sama, kan itu bisa kita pilih sesuai dari kita mau yang mana gitu. Oke? Segitu saja dari saya balikkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.